Dalam Islam tidak ada namanya asuransi sebenarnya ya. Apa itu asuransi? Menjamin sesuatu yang belum jelas bagi seseorang. Kalau Anda tabrakan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit dirawat di rumah sakit, tidak ada kejelasan. Enggak dibutuhin. Tahu enggak sampai sekarang survei menjelaskan kan gitu. Asuransi yang ada, saya tidak sedang menghardik lembaga asuransi, yang saya jelasin seperti apa kalaupun mau dibentuk lembaga itu seperti apa secara syar'i ya. Ada caranya. Tapi yang ada sekarang itu mengiming-imingkan seseorang untuk bergabung hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit nanti dirawat nginap sekian hari gratis. Kalau sakit, kalau nggak sakit, gitu kan? Kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau dalam Islam tidak boleh ini. Nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap orang akan terjadi ini maka harus bayar sekian untuk itu. Itu satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti ini nih. Dan hasil survei lapangan, coba antum lihat saja, mungkin bisa dicek di Google ya, hasil survei ya. Orang yang memakai asuransinya dengan tidak memakainya. Yang tidak memakai itu 75% ke atas. Masalah kasus orang rawat rumah sakit, ada orang sudah 5 tahun bayar asuransi premi tiap tahun, tidak pernah masuk rawat nginap, nggak pernah. Nah itu. Jadi orang yang menggunakan itu pun kena iming-iming tadi itu kecil sekali, kan gitu. Seperti itu. Satu sisi yang lain, asuransi ini masuk jelas dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya. Nggak boleh, Nabi SAW melarang tuh. Kasus gini misal, baik, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun tuh, bayar misalnya sederhana lah, anggap 80 ribu, anggap 100 ribu, kan gitu. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Gimana caranya kita mempertemukan premi 80 ribu atau 100 ribu dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Kita bayar 100 ribu, kita dibayar 5 juta. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pakai, hangus, udah dianggap selesai, diambil oleh asuransi. Makanya orang yang kena yang dijanjikan atau diiming-imingkan tadi itu kecil sekali sebenarnya. Makanya perusahaan asuransi itu berlumba-lumba sekarang membuka, karena keuntungannya luar biasa, gitu kan? Karena orang yang pakai pun itu sedikit sekali. Kalaupun seseorang itu mati, target di asuransi itu, orang mati itu kalau semenjak dia mendaftar, selama umur dia masih 25 tahun, target asuransi itu masih 50 tahun loh. Dia targetnya itu orang meninggal minimal di umur 75. Kan begitu. Jadi dia 75 tahun baru meninggal. Kalau ada yang meninggal pun di bawah itu ya jarang. Paketnya dia begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum dikumpul uangnya, dengan uang nanti dikasih premi kalau kematian, tidak balance itu. Tidak balance. Gitu kan? Kalau antum sakit, ya pada saat hari H sakit, itu antum ikhtiar, insya Allah akan ada. Boleh antum nabung, cadangan nanti kalau saya sakit akan ada, itu lebih baik. Karena jelas tidak ada gharar, tabungan antum sendiri. Antum butuh, antum pakai, selesai, gitu kan? Karena gharar ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Dalam Islam itu kemarin saya jelaskan, waktu kita jelaskan masalah tidak boleh mencurangi timbangan, ingat ya. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Tidak boleh ada ya manipulasi, semua harus transparan, gitu kan? Semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat rukun-rukun ekonomi dalam Islam. Jadi saya tidak pernah menemukan ada sisi, kalau saya pribadi ya, selalu kalau ditanya ada sisi dibolehkannya asuransi dalam Islam kalau sistem yang ada sekarang. Saya masukkan mobil saya, ores asuransi, 5 juta saya bayar, selesai. Tabrakan, hilang kah, kena gempa kah, asuransi yang tanggung. Gharar akhi. Antum bayar 5 juta, hilang mobilnya, nilai mobil 200 juta, asuransi bayar 75% dari situ.
Anggaplah antum dapat 175 juta, antum cuma bayar 5 juta. Dari mana ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Kan gitu. Dan iming-imingnya tadi kalau hilang. Yang gitu. Banyak loh terjadi kasus di lapangan ini, orang sengaja menghilangkan mobilnya. Ada terjadi itu. Sengaja dia menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, hilang, tuntut asuransi. Mobilnya kan sudah berjalan berapa tahun nih? Setiap tahun dia kasih 5 juta untuk ores. 4 tahun dia ikut, 5 tahun dia ikut, 5 kali 5 tahun, itu berarti 25 juta dia keluarin. Mobilnya pada saat dia beli 250 juta, 5 tahun kemudian sudah turun 40%. Asuransi siap mengganti 75%. Hilangin mobilnya. Asuransi ganti mobil baru. Gharar, manipulasi, kezaliman, tumpuk-tumpuk semua ini, gitu kan? Dari mana ini? Nggak bisa, dalam Islam tidak boleh itu. Jelas tidak boleh. Jadi makanya kita harus lebih berpikir, lebih jernih ya berpikir. Sekarang yang jadi masalah, semoga Allah angkat ya, di negara kita ini asuransi sudah masuk ke semua lembaga, gitu kan? Masuk ke sampai ke pemerintahan kita. Seperti sudah dililit masalah riba ini dengan unsur asuransi yang sudah masuk dalam gharar ini sudah melilit kita. Seperti nggak bisa lepas, subhanallah gitu. Seperti tidak bisa hidup kalau tidak ya KPR. Mohon maaf, saya kemarin waktu bahas di Kelapa Gading Bulughul Maram, jadi kitab lain yang saya bahas pas masalah bab jual beli. Dan saya bilang, kalau anda masih, mohon maaf, ini bahasa saya ya, saya tidak nyinggung siapapun dan anda boleh cerna baik-baik. Yang saya maksudkan bukan menghardik siapapun, tapi saya sedang memberikan wacana. Kalau anda belum mampu saudaraku untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf saya bahasakan ini ya, nggak usah, kontrak aja, nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan kena bunga sekian. Jangan bilang oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba kata Nabi SAW 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu. Orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa. Nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya. Jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basar dikatakan semoga Allah merahmati atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basar dikatakan yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada. Kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu. Emang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu. Ini yang ada. Kalau ada orang saudaraku bilang saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng. Di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti, gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian yang pada saat anda cicil ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya bisa beli 10 rumah seperti itu. Kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ya pusing benar kalau nggak ada kopi. Tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja. Nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila benar. Gitu kan. Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, tidak cocok, ya sudah. Gitu kan, orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar. Baik, lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, kita paksakan kalimat ini. Sebagian ulama menulis namanya syarikatut ta'min dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada gharar, sama konsekuensi. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, nggak boleh ada manipulasi. Semua ada kejelasan masalah ini. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu saya mengambil, misal kita ambil konsekuensi asuransi mobil tadi, masalah 5 juta dibayar per bulan, per tahun misalnya preminya ores. Baik, pada saat tabrakan mobil itu, mobil anda ikut asuransi saya, 5 juta uang sudah di-store ke saya, tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, ini Pak
mobil saya tabrakan, baik saya bilang bawa ke bengkel A, saya tunjuk sebagai kantor asuransi, bengkel A, bengkel ini berkualitas, datang ke sana nilai biayanya sekitar 3 juta, baik lapor 3 juta, asuransi ini harus bertanya kepada orang yang punya duit, mau nggak biaya 3 juta nih? Oh mau, konsekuensinya apa? Nanti akan dikasih bagus, ini jaminan, baik, maulah. Berarti nanti dibuatin kwitansi bahwasanya dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta, sisa 2 juta loh uangnya ini. Kalau 3 bulan kemudian tabrakan lagi, kena lagi 3 juta, Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa keuntungannya kalau gitu saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus, yang berkualitas. Asuransi untung dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena punya dapat nasabah. Ini yang boleh secara syar'i, nggak ada masalah. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada gharar merugikan pihak, ini yang boleh. Allahu alam. Jadi saya tidak tahu ya, kemarin akhirnya ada orang yang bertanya sama saya mungkin seperti ini, bagaimana kalau seandainya sudah diwajibkan, karena sudah terlanjur KPR tadi, kemudian diwajibkan asuransi, ini sudah terlilit dalam masalah itu. Saran saya Allahu alam, jadi kita berlepas diri dari situ. Kalau sudah terlanjur ada ribawi, tadi KPR kita jalankan dengan sistem ribawi, maka jalankan yang ada. Kalau kita punya kemampuan lunasi, kalau tidak jalankan yang ada sambil istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu baru lagi. Ini saya sarankan, Bapak yang bertanya bisa kembali ke dosa besar ya, yang ketujuh kalau nggak salah ya itu, yang masalah riba itu. Sebentar saya lihatin dulu. Ya, yang ketujuh, halaman 31 ini. Maaf Pak, yang bertanya bisa dipegangin dulu. Ini Pak, coba dilihat dulu dalilnya itu ya. Dosa besar ketujuh, halaman 31. Sudah Pak ya? Coba dilihat di situ, saya bacain ayatnya ya. Al-Baqarah 278 279 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Titik-titik. Lihat di footnote nomor 1 Pak lanjutannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usum amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Lihat footnote Pak ya, di bawah sekali. Footnote nomor 1 saya baca terjemahannya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, artinya sudah terlanjur riba nih, kan gitu. Terus kita mau buka lagi pintu riba baru, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya Allah dan Rasulnya ini kalimat berat ya, akan memerangimu artinya akan menyusahkan hidup kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka bagimu pokok hartamu yang sudah berlalu selesai, nggak ada masalah. Ambil alih saja, gitu kan? Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Jadi jelas bahasanya di sini, kalau sudah terlanjur maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya jangan membuka lagi pintu riba itu, Allahu alam. Karena ini nanti akan berentetan gitu. Kalau saya sih tidak heran ya, KPR di bank ribawi kemudian direntetin dengan asuransi zulum tadi, kezaliman itu sudah biasa. Karena memang kesalahan dengan kesalahan gitu. Mohon penjelasannya berkaitan dengan puasa hari Arafah, mana yang paling rajih antara ikut pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Kalau saya pribadi ya, saya beristihad mengatakan sambil saya sudah tanya beberapa masyayikh ulama kita, kalau untuk lebaran kita ikut saja pemerintah Indonesia untuk lebaran, gitu kan. Tapi untuk puasa hari Arafah maka ikut keadaan jemaah haji yang sedang wukuf, keadaan jemaah haji yang sedang wukuf, Allahu alam. Bahkan kalau mau lebih aman nanti kita puasanya Jumat dan Sabtu. Kalau yang belum puasa selama 9 hari ya. Jadi Jumat dan Sabtu diambil dua-duanya, tapi niat puasa hari Arafahnya itu hari Jumat. Karena puasa hari Arafah itu diperintahkan pada saat jemaah haji sedang wukuf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tidak berpuasa di hari Arafah waktu lagi haji, tapi beliau memotivasi sahabat-sahabat yang tidak haji untuk puasa. Artinya di sini yang tidak hadir Arafah haji, di situ yang disuruh puasa. Berarti kasusnya adalah puasa hari Arafahnya, bukan kasus tanggalnya, tapi kasus jemaah haji wukufnya, gitu kan? Jadi di sini mesti kita jadikan sebagai atau memahami yang benar. Beda dengan saya jelaskan kemarin itu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Beda ya. 9 10 Muharram kan diistilahkan dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa tanggal 9, hari ke-9. Dan Asyura,
puasa hari ke-10 itu lain. Tapi Arafah memang puasa hari Arafah, harinya. Keadaan jemaah haji yang sedang wukuf. Allahu a'lam. Ustaz, ana qadarullah menjadi saksi transaksi ribawi berupa penandatanganan asuransi konvensional. Ana mengantar berkasnya untuk ditandatangani oleh pengaju. Apa ana berdosa dan apa ana termasuk atau sama saja seperti yang menandatanganin? Sudah saya bilang, akhi, semua dosa yang kita lakukan tidak mungkin kita mengatakan tidak. Kira-kira apa jawaban saya lebih tepat buat antum yang bertanya nih? Apakah saya mengatakan Anda tidak terlibat atau Anda terlibat? Jelas terlibat, gitu kan? Jelas terlibat. Ustadz, saya cuman punya kios, ya, supermarket, minimarket kecil. Lalu ada pedagang bir datang nawarin kulkas gratis, taruh. Saya nggak buat apa-apa, saya nggak minta, nggak apa, datang sendiri. Dosakah saya, Ustadz? Dosa. Ada seorang wanita naik di mobil minta tolong diantar tetangga Anda. Ternyata dia bilang, saya mau pergi zina. Saya nggak buat apa-apa, saya nggak panggil dia, cuma minta tolong, saya tolong, kesian saya antar ke tempat zina. Jadi semua ada, gitu ya, dosa. Nah, itu dosa kan? Itu bukan berarti Anda kita pojokkan, bukan. Tapi memang itu dosa dalam Islam, gitu kan? Dan orang seperti saya nggak mungkin mengatakan karena orang dekat misalnya atau saya kenal ataupun anak saya sendiri lalu saya mengatakan tidak, nggak apa-apa, enggak. Waktu ada seorang wanita bernama Fatimah dari Mekah, ya. Ini Makhzumiyah kalau tidak salah, suku yang terkenal di Mekah, mencuri di Madinah. Tradisi orang-orang Mekah dulu kalau ada yang mencuri, itu kalau pejabat-pejabat nggak dihukum, gitu kan? Nah, karena mereka baru masuk Islam di tahun 2 Hijriyah, sebelum kalau tidak salah perang Badar terjadi ini. Kemudian berdiri ada beberapa sahabat diskusi gimana nih? Ini Fatimah Makhzumiyah ini terkenal nih, orang terhormat. Kita dulu di zaman jahiliyah di Mekah nggak pernah hukum orang terhormat. Coba deh kita lobby ke Nabi SAW. Dicarilah orang yang paling dekat dengan Nabi, ditemukan Usama bin Zaid. Jadi ayahnya ini Zaid bin Harithah dikenal dengan anak angkatnya Nabi dan dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi. Dan Usama bin Zaid anaknya diberikan julukan Ibnu Hibbin Nabi SAW, gitu kan? Anak kekasih Nabi SAW. Jadi memang Nabi cinta sama dia. Masuklah Usama mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah Makhzumiyah orang terkenal gini-gini mencuri, maafin dia. Nabi SAW nggak jawab, naik ke atas mimbar, salat tahmid dan salawat lalu berkata begini, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ada seseorang yang terhormat mencuri lalu kalian ragu menerapkan hukum Allah padanya. Demi zat yang aku ada di tangannya, genggamannya, Allah, demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad, Fatimah anak saya mencuri, saya potong tangannya. Jangankan dia, ya, anak saya sendiri saya akan potong. Hukum Allah berlaku, gitu kan? Saran saya Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan Anda taubat dan jangan ulangin. Satu hal juga ikhwah akhwat sekalian. Saya sudah sering sarankan di pengajian saya nih, jangan pernah takut dengan rezeki. Anda kerja di sebuah tempat haram. Ustaz, saya kalau berhenti saya nggak tahu mau berikan makan diri saya apa, keluarga saya apa. Subhanallah. Ya. Sekali lagi kita terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Tadi kalau saya tidak nikah sama orang ini saya gila. Kalau saya tidak kerja di sini saya nggak bisa makan. Kenapa? Anda waktu bayi di rahim ibu Anda nggak pernah pikir makan dari mana? Pernah tanya nggak? Makan dari mana? Waktu kita kecil korek-korek ayah kita, ibu kita beliin mainan, beliin baju, kita nggak pernah tahu dari mana uang mereka dapatkan. Kenapa? Sekarang sudah jadi sarjana ketakutan rezekinya, gitu kan? Pindah akhi, cari kerja tempat lain. Allah SWT memberikan rezeki semut yang ada di lubangnya. Anda orang beriman pada Allah lalu takut, kenapa bisa? Nabi SAW menjamin dalam hadis riwayat Muslim, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan lebih baik untuknya. Jelas itu. Harus yakin, gitu kan? Tidak boleh seorang mukmin itu punya pelimplang, nggak punya prinsip. Harus tahu orang yang berdosa pasti dihukum, orang yang beramal soleh pasti diberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah itu yang memberikan rezeki semuanya di alam semesta. Lalu kita ketakutan kenapa? Biasa teman-teman kita terlibat seperti ini karena dia takut keluar kerja dari situ, ya kan? Terus terlilit di masalah hal-hal yang mengharamkan dirinya tadi. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai imunisasi untuk bayi? Saya beberapa waktu lalu, waktu anak-anak saya yang pertama lahir, saya sempat imunisasikan memang. Waktu itu saya berjalan umumnya seperti orang-orang itu.
Sampai saya menemukan sebuah majalah, majalah itu judulnya apa ya? Teman-teman juga ya, saya tahu yang menyusun salah satu teman juga tamatan Madinah. Majalah cukup besar. Kalau antum pernah lihat ya, dia memang khusus bicara masalah pengobatan-pengobatan gitu kan. Saya lupa judulnya, subhanallah. Ada banyak tersebar di mana-mana. Dia memang agak beda sedikit. Mungkin ukurannya 4 kali buku inilah majalahnya itu, agak besar, tipis dan berwarna bagus gitu. Di situ saya baca masalah imunisasi. Ini yang saya baca ya. Dan itu diangkat banyak pendapat-pendapat dokter-dokter juga gitu. Bukan cuma sekedar dari kalangan para ulama yang diangkat, tapi dari para dokter. Ternyata memang di antara hal-hal yang mengkritik saya, sampai akhirnya 2 anak saya yang terakhir saya nggak imunisasikan sama sekali. Alhamdulillah, dan dalam keadaan sehat gitu. Ternyata di situ diangkat imunisasi itu kan sebenarnya definisinya satuan bakteri gitu kan, yang sengaja memang disatukan, kemudian dibahasakan, di tanda kutip disterilkan, kemudian disuntikan ke bayi untuk membangkitkan kekebalan tubuhnya. Lalu dokter-dokter ini membahasakan bagaimana bisa ditangkap secara akal sehat tubuh yang lahir mungil, baik, sehat, disuntikin bakteri. Alasannya untuk bisa memberikan kekebalan tubuh. Nggak nyambung, gitu kan? Semestinya nggak nyambung gitu. Dan di situ ternyata itu dari sisi medis ya. Dari sisi agamanya ternyata memang dari awal dipelajari telusur ini sesuai informasi itu ya. Ternyata memang yang membentuk ini adanya program-program dari orang-orang Yahudi yang memang mereka maunya menyebarkan bakteri-bakteri tertentu untuk anak-anak muda, anak-anak bayi di Palestina, di negara-negara Islam, dengan melumpuhkan mereka kan gitu, membuat anak-anak bayi perempuannya tidak mudah melahirkan, nanti bisa mandul, sehingga mempengaruhi pada keturunan-keturunan mereka. Sampai pada itu sisi yang lain, sisi ekonomi, memang mereka mau menjual. Ini kan program raksasa, program perusahaan-perusahaan besar yang ditawarkan ke negara. Kalau ke Indonesia 250 juta jiwa diimunisasi semua. Satu imunisasi saja dibeli 1 botol suntik misalnya oleh pemerintah kita 10 rupiah saja, kali 250 juta orang, gitu kan? Berapa banyak itu keuntungannya, gitu kan? Sampai sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan obat juga di beberapa universitas ya di dunia ini, dan fakultas kedokteran secara khusus itu mereka bekerja sama. Jadi pada saat kalau dulu dokter-dokter itu diajarin cara meracik obat misalnya, sekarang ini sudah banyak yang masuk pintas, gitu kan? Perusahaan-perusahaan masuk mempromosikan obatnya dengan menawarkan kurikulum misalnya, atau mempromosikan kepada seorang profesor, lalu nanti akhirnya diringkaskan, gitu kan? Jadi nanti dokter ini nggak usah capek deh, nggak usah racik obat, udah ini nama obatnya ini. Kita tahu sekarang kan dokter itu didatangi oleh banyak sales-sales kan gitu. Kemudian dikasih penawaran, dapat mobil lah, dapat kunci inilah. Ipar saya dokter THT, adik saya 2 orang itu dokter, ibu saya dokter, satu keluarga banyak dokter gitu. Jadi sering di klinik di rumah sakit ayah saya di Makassar didatangin sales-sales itu yang nawarin TV, yang nawarin motor, yang nawarin ini, yang penting obatnya diambil, nggak penting masalah kualitas. Jadi akhirnya jadi komersial nih masalahnya. Orang sembuh nggak sembuh karena dia teriming-iming dengan hadiah, ini aja minum obat ini, kan gitu, dan seterusnya. Ini kan akhirnya sudah keluar dari janji yang sebenarnya yang semestinya bisa terjadi, Allahu a'lam. Tapi ini yang saya tahu ya, kalau antum memang punya informasi yang lain, ini sebatas saya sebagai manusia Khalid Basalama saja yang sedang duduk di depan antum ini, yang punya waktu juga sama 24 jam seperti antum, cuma punya 2 mata, 2 kuping, terbatas. Ya bisa saja antum dapat informasi yang lain. Kalau saya pribadi memang sudah tidak imunisasi anak saya, karena saya sudah mendapatkan data-data seperti itu, gitu kan, yang saya temukan. Allahu a'lam. Bagaimana bila terjadi ikhtilat di dalam kendaraan umum, apalagi sampai bersentuhan kepada yang bukan mahram? Mohon penjelasannya. Ikhtilat itu ya, yang diharamkan dalam agama Islam adalah laki-laki dan perempuan berdua, yang diistilahkan lain khalwat, kan gitu. Kalau kita lagi di pasar, lagi di jalan, kendaraan umum, nggak ada unsur dosanya di situ, kecuali antum sengaja lihat perempuan sana sengaja dempet-dempet ke sana, gitu kan. Nah itu lain. Innamal a'malu binniyat, niatnya begitu, gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin kalau ikhwah dan akhwat kita sudah paham agama, pasti mereka kalaupun sampai masuk ke kendaraan umum ini, gitu kan, kemudian mereka memang mendapatkan sisi yang bisa lebih aman, maka mereka bisa cari di posisi, saya yakin gitu, kan, pastinya begitu. Kalau memang Allah berikan kelebihan rezeki, bisa anda punya kendaraan sendiri, alhamdulillah, motor misalnya, atau ada kelebihan rezeki bisa naik taksi misalnya, sehingga lebih
lebih profesi gitu kan, dan seterusnya itu lebih baik ya, Allahu alam setahu saya. Jadi mungkin kalaupun darurat memang tidak bisa lagi, uang saya pas-pasan begitu dan saya naik di kendaraan, tidak ada niat sama sekali unsur itu, kemudian tiba-tiba naik ramai dan saya tersentuh, kita tidak ada niat apa-apa, tidak bisa pindah, ya itu tidak ada niatnya, tidak ada maksud di situ kan. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang yang membaca Al-Quran tapi tidak lancar atau belum hafal tajwidnya? Bukan belum hafal tajwidnya, mungkin belum bisa tajwidnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia menguasain dengan tajwidnya, bacaannya benar, maka dia bersama dengan para malaikat kedudukannya. Siapa yang membaca Al-Quran sementara dia yatata'ta dalam bahasa hadisnya, terputus-putus, sulit mengucapinnya, tapi tetap baca, falahu ajran, dia akan mendapatkan 2 buah pahala. Artinya malah dianjurin, tidak ada masalah. Sambil belajar, sambil baca, jangan tunggu tajwidnya bagus baru baca Quran, enggak, gitu kan? Bahkan dalam metode menghafal Quran itu yang sedang dikembangkan di Timur Tengah, dan itu memang dari zaman dulu ya. Ada banyak anak-anak kecil sebelum bisa membaca sudah hafal Quran, karena hafalan diberikan di kupingnya, dia hafal tuh, tapi dia belum bisa baca. Itu terjadi kan gitu. Jadi nggak ada masalah menghafalkan, kemudian membaca semampunya, tapi jangan biarkan diri kita terus dalam kondisi itu ya. Artinya coba kita memperbaikin. Tapi yang jelas hadis ini kalau dia baca kesulitan, maka tetap karena dia ingin baca Quran diberikan 2 buah pahala. Tapi kalau dia mahir, maka bersama dengan safarati kiramin bararah, atau sama dengan para malaikat kedudukannya. Bagaimana hukum beasiswa yang berasal dari bank konvensional? Bila sudah terlanjur menggunakannya karena kejadian beberapa tahun yang lalu, bagaimana cara membersihkannya? Sama aja jawaban saya, sama aja. Kalau gini loh, kalau saya tidak pakai kenapa? Kan gitu. Saya kan sering bilang gitu. Kalau saya tidak ikut sama teman saya ke bar, kenapa? Jadi kalau dosa itu, sesuatu dosa kalau Anda terpengaruh untuk melakukannya, gitu kan? Tanya diri Anda, kalau saya tidak melakukan kenapa? Kalau saya tidak terima beasiswanya kenapa? Kita tidak jadi orang bodoh kok, masih banyak jalan lain, gitu kan? Masih banyak, bukan berarti kalau saya tidak sekolah di sana saya jadi orang bodoh, enggak. Alhamdulillah semua bidang yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, yang ada di luar negeri, di Indonesia ada. Cuman orang kadang-kadang tren-trenan nih, karena keluar negeri, gitu kan? Karena keluar negeri, padahal sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Kalau sudah terlanjur Allahu alam, seperti saya bahasakan tadi, masalah orang terlanjur KPR, orang terlanjur terlanjur riba, Anda taubat kepada Allah. Kalau Anda bisa berlepas diri dari situ, gitu kan? Dalam arti kata memang beasiswa saya sudah dibayar dari setahun yang lalu. Berapa beasiswanya, ada kelebihan rezeki, kita kembalikan saja ya uang itu supaya murni ya. Seperti pernah saya diminta ceramah di salah satu masjid, tapi masjid itu dibangun dari uang riba. Dan saya berhentiin, saya nggak mau ceramah di situ, saya bilang. Lalu kemudian dia bilang bagaimana solusinya Ustaz? Saya bilang berapa dulu dibayar uang riba di masjid ini? Waktu bangun awal, berapa tahun yang lalu? 12, 15 tahun yang lalu. Sekitar 50 juta. Ada kas masjid nggak sebesar itu? Ada Ustaz, keluarin. Sedekahkan, niatkan membebaskan masjid dari uang riba itu, maka sudah halal bangunannya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita sudah terlanjur beasiswa setahun, maka berapa kira-kira? Setiap bulan dikasih misal 1 juta, kali 12 berarti 12 juta. Kita punya dana, kembaliin aja ke bank sana. Maaf saya nggak bisa lanjutin beasiswa Anda, karena nanti siapa tahu ada konsekuensi yang datang, konsekuensi dosa, konsekuensi dia minta kita nanti mengabdi kerja di situ, kembali lagi ke masalah riba. Ini uangnya saya kembaliin, saya nggak bisa lanjutin, kan gitu, selesai. Kalau dia bilang udah nggak apa-apa deh, nggak usah kalau gitu, ya sudah, falakum ru'usu amwalikum, kalian sudah tinggal kembali ke pokok ya, ke pokok milik kita, sudah selesai. Yang lalu sudah berlalu, kita tinggal lanjutin. Jadi lebih bagus kalau kita bisa kembalikan uang itu walaupun dengan cara cicil, dan kita berhentikan. Selanjutnya kita bayar dengan izin Allah. Ada satu hal yang di Indonesia mungkin belum dilakukan ya. Saya lihat kalau di Saudi itu sangat kental sebenarnya. Jadi teman-teman kita mahasiswa yang memang harus sekolah dan bayar gitu. Mereka membentuk tim dari teman-teman ini, kemudian mendatangi orang-orang muslim yang mampu. Orang-orang muslim yang mampu dari pengusaha-pengusaha, kemudian dijelaskan gitu kan. Sama lah kalau kita lagi ajukan proposal masjid, tapi ini proposal beasiswa misalnya, itu insya Allah ada saja gitu orang yang mau membiayai, mudah-mudahan gitu ya, dibiayai sekolahnya asal memang itu bermanfaat. Saya yakin insya Allah akan mudahkan. Kalau di Saudi itu cukup banyak, bahkan hampir semua pengusaha itu punya anak-anak yang dibeasiswakan oleh mereka ya. Apa benar tidak ada imam kedua
dan seterusnya dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri. Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu ya umum saja, tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat, kalau jemaah pertama sudah selesai, jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang bersolat berjamaah, datang yang lainnya buat lagi jemaah sebelah sana, datang yang lainnya sholat lagi di sebelah sana, ini enggak boleh. Gitu kan, ini tidak boleh, ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ. Kan gitu. Itu yang boleh, itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh dua imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Bagaimana apa ini? Tinjauan dalam Islam apabila kita berkurban kambing melalui lembaga dan pemotongan dilakukan di tempat yang jauh, misal di luar Pulau Jawa, boleh dipotong oleh orang lain atau sebaiknya orang yang berkurban memotongnya? Tidak ada masalah. Jadi tidak ada syarat menyembelih itu harus lihat dengan mata kepala, nggak masuk dalam syarat itu. Jadi nggak ada masalah, boleh, kita tergantung kondisi ya. Saya banyak jemaah saya malah tiap tahun tuh nitip dengan yayasan saya, setiap tahun. Sampai tahun ini pun alhamdulillah cukup banyak gitu. Di semua pengajian saya menitipkan kambing dengan 1.700.000, maka saya alokasikan di Sulawesi Selatan, di Jawa Tengah, ya di lokasi-lokasi yang memang saya sudah punya kantong-kantong teman-teman di sana yang bisa saya percaya. Lalu mereka kurban, ya kebanyakan kadang-kadang di pesantren ya, sehingga mereka diberikan kepada anak-anak pesantrennya untuk makan. Itu nggak ada masalah, jadi tidak harus kita lihat. Kalau kita bisa kurban dekat rumah, kita mau lihat sendiri itu juga tidak ada masalah, boleh saja. Masalah memotong lebih afdal. Sunnahnya kalau kita memang pas ada, kita yang sembelih sendiri itu lebih baik, gitu kan. Tapi kalau enggak, maka enggak ada masalah juga. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri 15 ekor dari 65 ekor yang beliau kurban, dan 50 ekor sisanya disuruh Ali yang lanjutkan radhiyallahu anhu. Adakah doa atau amalan yang sebaiknya dilakukan pada saat hati saya tidak tenang? Intinya untuk menenangkan hati dan pikiran dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kata Nabi SAW, siapa yang tertimpa musibah, sumpah, sedih, kemudian dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu, maksudnya ayah saya hambamu juga, wabni amatika, dan anak daripada hamba perempuanmu, maksudnya ibu saya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madhin fiya hukmuk, ya. Sudah berlalu semua hukum-hukummu, gitu. Adlun fiya qada'uk, sangat adil semua keputusanmu. As'aluka ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, atas namamu yang semua kau milikin, sammaita bihi nafsaka, engkau menamakan dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitabmu Al-Quran, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hambamu, antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa jala'a huzni, dan pengangkat dari kesedihanku. Dalam riwayatnya ditambah wa dhihaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan sumpek dan sedihku. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pasti diganti sumpeknya, sedihnya menjadi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dengan tulus, insya Allah bisa. Kalau anda belum tahu doanya, maka anda bisa milikin. Mungkin teman-teman yang sudah sering ikut pengajian saya sebelumnya tahu ada buku kumpulan doa. Kebetulan ada saya bawa malam ini di mobil saya, nanti bisa diambil. Ada infaknya Rp10.000. Nanti anda insya Allah bisa bayar dan kemudian ambil. Di situ ada doa 132 doa, diantaranya doa tadi. Kapan kita mulai puasa Arafah sudah saya jelasin tadi ya. Umroh dan haji bisa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Apakah kurban bisa juga Ustaz untuk orang yang sudah meninggal? Ada pendapat yang marjuh. Marjuh ini dinomor duakan oleh para ulama. Beranjak daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW setelah menyembelih 65 ekor domba, 15 ekor beliau potong dengan tangan sendiri dan 50 ekor dilanjutkan oleh Ali. Kemudian beliau menambah 2 ekor lagi dan beliau mengatakan, ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Kata-kata ini untukku dan untuk umatku yang belum menyembelih, ada beberapa hukum ulama hadis keluarkan. Yang pertama, kalau seseorang muslim tidak punya kemampuan untuk berkurban, hanya dia saja, misal seorang suami, istrinya nggak mampu, anaknya nggak mampu, lalu dia menyembelih seekor domba, niat untuk dia dan keluarganya, boleh, gitu kan? Karena belum sempat menyembelih, tidak mampu, diambil daripada hadis ini. Pelajaran yang lain, bolehnya, gitu kan, seorang muslim menyembelih ya untuk orang lain yang masih hidup.
untuk umatku yang belum menyembeli, kata Nabi SAW. Nah baru datang manfaat yang ketiga, ini pendapat yang dinomor dua kan ulama adalah, juga yang dimaksud dengan untuk umatku yang belum menyembeli, masuk juga dalam kategori orang yang sudah meninggal. Maka mereka mengatakan boleh menyembeli juga untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam. Kalau saya pribadi, saya masih membuka, karena ini masih ada pendapat ulama dalam dua hal, yang mengatakan boleh dan tidak boleh, dan dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, maka kita buka saja, mudahkan bagi kaum muslimin yang punya kelebihan rezeki mau kurban, dahulukan orang yang masih hidup. Tapi kalau ada kelebihan rezeki dia mau kurban untuk orang yang sudah meninggal, Allahu alam, silahkan saja. Bagaimana Ustaz cara bayar utang puasa Ramadan yang numpuk bertahun-tahun? Apakah bisa dengan puasa atau dengan bayar fidyah? Tetap bayar puasa, tergantung keadaannya, penyebabnya. Kalau penyebabnya karena orang itu tua, tidak mampu, pikun gitu kan, maka itu bisa dengan fidyah. Atau sekarang ada pendapat ulama mengatakan kalau perempuan menyusuin atau hamil, itu masih boleh dengan fidyah. Tapi kalau karena sakit ya, dan dia sudah sehat sekarang, atau musafir, maka nggak boleh. Dia harus bayar dengan puasa. Atau kelalaian, selama 10 tahun Ramadan tidak pernah saya bayar utang Ustaz. Utang saya perkirakan, prediksikan. Misal setiap tahun masa haid misalnya, kalau yang bertanya akhwat misalnya, misal masa haid 7 hari, saya selalu puasa Ramadan tapi 7 hari saya nggak pernah bayar. Berarti prediksi 7 hari itu kali 10 tahun, berarti 70 hari, dicicil dibayar. Ya sambil tobat kepada Allah SWT lalu dibayar hutang tersebut, karena puasa Ramadan nggak boleh diganti. Maksudnya nggak boleh diganti fidyah, kecuali memang tadi orang-orang yang punya udzur sesuai dengan hadis. Tapi dia harus membayar dengan puasa sebagaimana Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti dengan hari-hari yang lain. Enggak ada qadha. Ya, enggak ada. Kalau sholat yang sudah pernah, kita 50 tahun enggak pernah sholat, tahun 51 taubat nasuha. Jadi tidak ada namanya mengqadha sholat yang 50 tahun itu. Ya kan gitu. Ini sesuai dengan hadis Bukhari yang pernah saya jelasin. Aisyah pernah kedatangan seorang wanita lalu berkata, "Wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat?" Gitu kan? Maka Aisyah sempat berkata kepada perempuan tersebut, "Apakah kamu dari Haruri?" Haruri ini sebuah wilayah di Irak yang terisi dengan kelompok Khawarij. Siapa Khawarij ini? Mereka mengkafirkan pelaku maksiat. Mereka mengatakan tadi orang kalau sholat, tidak sholat selama 5 tahun berarti dia kafir, dia harus syahadat, kemudian melakukan sholat 5 tahun itu. Setiap habis sholat duhur, sholat lagi, gitu kan? Apalagi kalau lagi umroh sekarang itu lagi rame-rame travel tuh, suruh jemaahnya sholat 1000 rakaat, bayar duhurnya, bayar asarnya, bayar subuhnya. Ini dari mana semua? Maka Aisyah berkata apa? Apakah kamu dari Haruri? Perempuan tersebut menjawab tidak. Lalu kata Aisyah, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami disuruh mengqadha puasa kami dan tidak disuruh mengqadha solat kami. Cukup dengan taubat pada Allah SWT. Tentang isbal, apakah keharaman isbal itu mutlak? Karena terdapat muqayyad di salah satu nasnya, yaitu yakni sombong. Juga terdapat qarina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil. Sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan? Penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi SAW yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan? Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal di sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan? Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud.
Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca hadis Abu Bakar ini, saya kalau sholat pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan? Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi nih, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan? Maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar. Tidak benar ini. Enggak ada riwayatnya, di riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya. Begitu, bukan menutupi mata kakinya. Ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus saq, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas, itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup tapi tidak menutup mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan? Maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa, kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak, fa innahu atqa li rabbika wa anka li thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan? Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini, karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan? Dan itu lebih suci bagi bajumu, lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan? Jadi nggak usah ragu insya Allah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki, gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa? Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh. Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul syaitan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Bagaimana cara menghilangkan impact dari dosa-dosa kita, kendati pun kita sudah bertaubat? Pertama, hilangkan semua fasilitas yang berhubungan dengan dosa itu. Semua. Dulu kita pacaran misal, hapus semua. Penyebabnya kita rindu sama orang apa? Ada fotonya, ada rekaman suaranya, ada ini, ada itu, hilangin semua. Ceritanya habis. Kita biasa ke bar tertentu, udah jangan lewat jalan situ lagi. Emang gitu. Teman-teman yang biasa ngajak kita maksiat, tinggalkan semua, kecuali mereka taubat. Ya memang sudah begitu. Harus hilangkan semua fasilitasnya, gitu kan? Kemudian yang kedua, sibukkan diri kita setelah itu dengan amal soleh. Karena Allah selalu mengatakan dalam ayat itu banyak ya, wa man taba wa amana wa amila amalan solehan. Siapa yang taubat, kemudian dia kuatkan imannya dengan ilmu belajar dan mengerjakan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Enggak cukup taubat, udah saya taubat ya tapi duduk di rumah.
Saya udah nggak kebar, tapi TV depannya, DVD-nya ada 1000 judul, nonton tetap sama aja, gitu kan? Ya udah harus memang berubah, gitu kan? Seperti itu. Mana yang paling utama, beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari di bulan Muharram atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Tetap 10 awal bulan Zulhijjah. Mutlak itu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada yang mengalahkan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mutlak. Sebagaimana hadis Bukhari yang sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu, saya sebutkan lagi tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dan kita sekarang berada di tanggal 6 ya, tanggal 7 ya Zulhijjah kalau hitungan Saudi ya, kalau hitungan Indonesia berarti masih baru tanggal 6 gitu kan. Yang jelas kita berada sekarang di pertengahannya intinya gitu kan, di pertengahan, dan kita maksimalkan ibadah tentunya lebih afdal. Karena di sini hadis mengatakan tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua amal soleh. Kata-kata sepanjang tahun ulama mengatakan mutlak termasuk Ramadan. Dan itu ada fatwa Syekh Utsaimin menyebutkan, dan saya masih ada di WhatsApp saya ya, bahasa Arab beliau sampaikan dan ada terjemahan bahasa Indonesianya sebenarnya, beliau memberikan fatwa masalah itu. Apa dan bagaimana hakikat yang sahih dari akad mudharabah? Bagaimana keuntungan didapat oleh investor dan pengelola usaha atau pengusaha? Mudharabah itu adalah bagi hasil yang didarib. Darib itu dipersentasekan, dikalikan dari keuntungan. Misal gini, saya masukin uang modal 1 juta, seorang teman saya masukkan 1 juta, 2 juta modal kita. Dapat keuntungan, kita sepakati begini, nanti kalau ada keuntungan, kita akan tanggung, kita akan bagi 50-50%. Ternyata sebulan kemudian dapat keuntungan 1 juta, berarti bagi 500.000, kan gitu. Nah, konsekuensi tadi bagi hasil kalau ada keuntungan, ditarik juga kalau ada kerugian. Jadi kalau rugi, tanggung juga 50-50%. Jangan mau enaknya saja, saya kan investasi, begitu rugi kembali modal saya. Kok enak benar? Nggak bisa. Dalam Islam memang bisnisnya harus begitu. Makanya Anda jangan taruh sembarangan uang kecuali orang yang dipercaya. Memang orang mukmin, gitu kan? Yang tahu, yang amanah, baru kita investasi. Kalau tidak kita kelola sendiri, baru bisa, gitu kan? Jadi konsekuensinya begitu. Itu mudharabah namanya. Jadi persentase yang diatur dari keuntungan, bukan dari modal ya. Kalau ada orang aja Anda bisnis langsung dia bilang begini, nanti kalau Anda kasih 1 miliar ke saya, Anda akan dapat setiap bulan 10% dari modal itu. Nggak boleh, riba. Nggak boleh. Ini bukan mudharabah namanya. Karena kita langsung patok dari uang dia. Belum tentu keuntungannya datang 10%, gitu kan? Mungkin 70%, dia lebih banyak dapat, nggak bisa, harus jelas. Jadi dari keuntungan, sebagaimana juga akan ditanggung kerugian sama-sama. Nah biasanya orang kalau tentukan persentase begini, dia itu ngadu nasib di situ. Ngejar 10% harus dikasih ke investor, yang penting dia punya modal untuk usaha. Nggak bisa, ini nggak sehat perusahaannya, nggak bisa. Jadi jelas, gunakan sistem syar'i, insya Allah akan baik. Itu yang saya tahu, mudharabah. Benarkah hadis kullu bidatin dhalalah bisa takhsis atau dikhususkan maksudnya dengan hadis man sanna sunnatan hasanah? Asbabul wurud hadis, sebab disebutkannya man sanna sunnatan hasanah adalah masalah sedekah. Namun apakah didahulukan adalah keumuman lafaz atau kekhususan sebabnya? Jadi gini, kullu bidatin dhalalah, kata-kata kullu ini kalau dalam bahasa Arab masuk kepada hal yang kecil dan yang hal besar. Begitulah. Kalau saya bilang dalam bahasa Arab ataitu mali kullah, saya memberikan harta saya menggunakan kata-kata kullu, semuanya, itu dalam makna bahasa Arab artinya saya memberikan semua harta yang saya pegang sekarang. Nah itu, yang saya punya sekarang saya kasih semua. Gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi kasus dikatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat oleh Nabi, berarti kecil, besar, semua masuk di dalamnya. Gitu kan? Itu pemahaman hadis dulu. Kalau masalah kasus man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang melakukan sunnah hasanah di dalam Islam, gitu kan? Perhatikan kalimat di sini hadisnya ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang sunnahkan ya dalam Islam sunnah hasanah. Jadi istilah sunnah sudah ada. Kata ulama hadis begini rinciannya. Kasuistik misalnya di satu daerah salam tidak dihidupin, nggak ada orang yang salam di situ. Kita datang, kita hidupin sunnah Nabi itu. Kita mulai salam tangga, mulai salam, akhirnya sunnah itu jadi hidup.
Ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Artinya sudah ada landasannya memang, tapi dihidupkan, itu namanya sunnah hasanah. Nabi nggak bilang saudaraku, man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Nabi nggak bilang gitu ya. Siapa yang buat bid'ah dalam Islam, bid'ah yang baik. Kalau ada lafaz begitu silahkan Anda bilang, boleh masuk dalam pemahaman tadi. Tapi Nabi bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Gitu kan? Jadi jelas di sini bahasanya adalah masalah sunnah, bukan masalah bid'ah. Jadi jangan sampai kita salah faham. Allahu a'lam. Kan habis itu ada sunatan sayyi'ah. Nah, itu gimana pemahamannya? Sunnah ada yang sayyi'ah gitu. Rasulullah yang sayyi'ah gitu kalau misalnya Rasulullah. Baik. Pertanyaan bagus. Kalau begitu bagaimana memahami dengan sunnah sayyi'ah? Di sini yang saya berikan tadi pemahaman masalah sunnah hasanah adalah sunnah yang telah diterapkan oleh Nabi SAW. Kalau istilah sunnah yang kedua sunnatan sayyi'atan, itu kan man sanna fi sunnatan sayyi'atan, di sini adalah sunnah yang diambil dari secara etimologinya, dari sisi bahasanya. Dalam arti kata sunnah itu adalah perbuatan yang dikerjakan kemudian dianggap sebuah, jadi begini, bukan sunnah tetapi dijadikan sebagai sebuah sunnah, maka diistilahkan dengan sunnah sayyi'ah. Saya nanti bisa datangkan insya Allah bukunya buat antum yang bertanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa difahami lebih jelas dari sisi bahasanya. Sunnah sayyi'ah yang dimaksud sini bukan berarti sunnah Nabi ada yang buruk, tapi dianggap sebagai sebuah sunnah sehingga menjadi sayyi'ah, gitu kan? Misal begini, Nabi nggak pernah buat satu perbuatan, kemudian seseorang mengatakan enggak ini bagian dari sunnah kok. Padahal sebenarnya Nabi nggak pernah lakukan. Tapi karena sudah tersebar itu adalah sebuah sunnah, dikatakan sunnah sayyi'ah. Dikatakan sunnah sayyi'ah karena sunnahnya sudah tersebar, seakan-akan dia adalah sunnah tersebar, padahal sebenarnya bukan. Maka disilakan dengan sunnah sayyi'ah. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Ustaz, bagaimana dosa orang yang suka ibadah, misal sholat, puasa dan lain-lain, tapi dia masih bermaksiat, masih suka melihat lain jenis yang bukan mahramnya, semisal di internet, di TV, apa konsekuensi dosanya? Apakah ada hitungannya? Dan bagaimana cara menghalau dan menjauhkan maksiat itu? Terkadang maksiat itu luar biasa Ustaz, mohon penjelasan. Jadi dia berpahala dengan ibadah yang dia kerjakan, dia berdosa dan ada konsekuensi hukum dengan amal yang dia kerjain. Misal contoh begini, saya pernah kasih contoh tuh di Al-Azhar dulu, kalau antum masih ingat, kalau ada perempuan tidak pakai jilbab di luar, dia masuk ke masjid, dia bawa mukena lengkap, tadinya pakai rok pendek di luar, dia masuk ke masjid pakai jilbab rapi, pakai mukena tertutup semua, cuma wajah dan telapak tangan yang kelihatan, dia sholat, sahkah sholatnya? Asal dia ikutin rukun, dia wudu, hadap kiblat, semua masuk semua, sah. Sah sholatnya karena dia ikuti syaratnya, tapi dia berdosa dengan tidak pakai jilbab di luar masjid. Enggak ada hubungan buka aurat di luar dengan sholatnya, kan gitu. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dihubungkan satu sama yang lain, ini rentetannya jadi susah ini, ya, jadi repot nanti. Tapi Allah dengan kemahadilannya dipisahkan kedua benda ini, kedua masalah ini. Sama kasus tadi, dia puasa, dia sholat, dia dapat pahala dengan itu. Tapi dia masih melakukan, masih ganggu lawan jenisnya, masih nonton film, dia dosa dengan itu. Dan itu ada konsekuensi sendiri. Tapi kalau anda bilang apakah ada ukurannya, kata di sini ada hitungannya ke dosa, Allahu a'lam. Saya belum pernah menemukan dalam satu hadis pun Nabi SAW menentukan kadar dosa. Beda dengan kadar pahala ya. Kalau kadar pahala memang ada penyebutan, misalnya sekian puluh pahala, gitu kan, sekian derajat. Sholat berjamaah, sholat seseorang di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya adalah perbandingan 25 kali lipat, ada penyebutan. Tapi kalau dosa itu Allah alam tidak disebutin jumlah kelipatan seperti itu. Di antara hikmahnya kata ulama adalah agar seseorang itu lebih berhati-hati, karena bisa saja sebuah dosa itu besar sekali. Contoh hadis Nabi yang berbunyi, seorang mukmin kalau dia berbuat dosa kecil, dia akan melihat seperti gunung yang besar di punggungnya. Dan orang munafik kalau melakukan dosa besar, dia akan melihat seperti lalat di hidungnya yang dia usir seperti ini. Berarti di sini cuma ada gambaran seperti itu saja ya, gambaran orang menganggap itu besar, seperti itu gambarannya kalau dosa. Kalau hitungannya Allahu alam, saya tidak tahu ya, sebatas yang saya tahu ya. Mungkin saja ada yang lainnya. Bagaimana dengan orang kafir yang semasa hidupnya sampai akhir hayatnya selalu berbuat baik dan mereka tidak pernah sakit selama hidup, itu bagaimana Ustaz? Kalau tidak pernah sakit saya rasa nggak mungkin, mohon maaf.
Karena sunnatullah sakit dan sehat pasti. Tidak ada orang yang sampai mati nggak sakit itu. Pasti itu. Mau sakitnya ringan kah berat kah, yang penting seperti ada muda dan tua, ada mati dan hidup, ada malam dan siang. Itu sunnatullah, sistem, nggak mungkin. Gitu kan? Mohon maaf saya bahasakan ini. Jadi nggak mungkin orang itu tidak sakit. Tapi kalau anda tanyakan bagaimana dengan orang kafir yang berbuat baik, ini pernah Aisyah dalam hadis Bukhari bertanya kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, ada seseorang di Mekah terkenal sekali dengan kebaikannya. Saking baiknya dan karamnya, dia selalu kalau malam nyalain api unggun depan rumahnya. Dia nyalain supaya musafir tahu kalau rumahnya dia terbuka, siapapun boleh minta makanan biar malam, gitu kan? Namanya Ibnu Lutbiyah. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Lutbiyah buat sampai seperti itu dengan orang, karam, suka memberikan makan jemaah haji, miskin, orang susah dibantu sama dia. Kalau malam sampai dinyalain api biar dia ngantuk, dilayanin tamu buat dia. Apakah itu bermanfaat buat dia dalam kondisi dia dalam keadaan kafir ya? Apa kata Nabi SAW? Tidak bermanfaat untuknya karena dia belum beriman kepada Allah. Dia belum beriman kepada Allah. Berarti amal kebaikan itu walaupun dikerjakan oleh seseorang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, itu dia dapatkan pujian dari manusia, ya kan? Tapi tidak ada pahala di sisi Allah SWT. Tidak bermanfaat bagi dia. Ustaz, adakah pahala atau penghapus dosa yang bisa menghapus seluruh dosa kita tanpa bekas dan sisa? Kalau dosa kecil ada, dosa kecil ya. Seperti hadis masalah wudu, melangkah ke masjid, bersedekah. Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, semua perbuatan baik, ya tadi sholat, puasa, apa saja ibadah akan menghilangkan dosa-dosa. Di sini ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, memang itu harus diikuti dengan taubat. Ya, diikuti dengan taubat nasuha. Imam Nawawi mengatakan, yang sudah sering saya bilang, taubat dari dosa besar ini harus diikuti dengan 3 syarat mutlak. Meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Allahu a'lam. Apakah dosa-dosa dan bekas-bekasnya itu juga takdir Allah Ta'ala? Dan bisakah takdir itu kita rubah dan bagaimana merubahnya? Dosa itu sama dengan ibadah, masuk dalam takdir ikhtiar. Masya Allah, ini buku ini. Gimana cara bacanya nih? Antum nunggu sampai subuh nih. Labas, yang bertanya jangan tersinggung ya. Saya bercanda. Walaupun sebenarnya memang kalau bisa to the point ya, pertanyaan insya Allah nanti saya paham. Jadi berbuat amal soleh, semua perilaku makhluk namanya af'alul ibad, masuk dalam takdir ikhtiar. Makan, minum, tidur, berbuat ibadah, berbuat maksiat, takdir ikhtiar. Artinya Allah catatkan di lauhil mahfuz ya sebagai sesuatu yang bergulir dalam kehidupan kita, namanya takdir, tapi sesuai juga dengan pilihan kita masing-masing. Teh ini pada saat misalnya saya minum, Allah sudah tahu. Kalau saya minum sekarang, Allah sudah tahu bahwasanya saya akan minum sekarang teh ini. Maka dicatatkan sebagai takdir saya di lauhil mahfuz, sebagai ikhtiar ya, perilaku saya akan minum. Maka dicatat sebagai takdir saya. Jodoh, memilih si A, si B, si C. Pada saat saya pilih si B sebagai pasangan hidup saya, itu takdir ikhtiar, pilihan saya sendiri. Tapi Allah sudah tahu saya akan pilih orang ini pada saat itu. Dicatat sebagai takdirnya. Itu namanya ikhtiar. Saya sudah pernah jelaskan takdir ada 2 macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berhubungan dengan pilihan kita sendiri, lalu dicatat sebagai takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir mutlak memang kita nggak ada campur tangan di situ, seperti kasus jenis kelamin kita, paras wajah, warna kulit, lahir dari rahim ibu siapa, termasuk kematian di dalam situ adalah tidak ada campur tangan kita. Tapi kalau ikhtiar, perilaku sehari-hari berhubungan dengan kita, Allahu alam. Jadi masuk dalam masalah meninggalkan dosa, masuk dalam takdir, tapi kan pilihan anda. Makanya ulama mengatakan nanti hari kiamat orang-orang yang masuk neraka itu mengakui keadilan Allah, karena Allah nggak pernah suruh dia maksiat kok. Allah sudah ingatin, gitu kan? Ini dosa ya, jangan buat 1, 2, 3, 4, 5 nanti masuk, dapat dosa nanti masuk neraka. Neraka itu begini, begini, begini. Seperti itu gambarannya. Baik, beberapa pertanyaan lagi ya insya Allah. Ustaz, doa apa yang dibaca jika kita sudah merasa jauh dari Allah? Kalau doa khusus sih Allahu alam ya, saya tidak tahu. Tapi ada doa-doa yang bisa kita jadikan sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Seperti misalnya Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah cintakanlah kepada kami keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan,
dan bencikanlah buat kami ya, buatlah kami tidak senang ya. Ini terhadap waqrina fusuka, perbuatan kefasikan ya, perbuatan maksiat, wal isyan, pelanggaran-pelanggaran, itu termasuk kita minta waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu a'lam. Saya bacakan 2-3 pertanyaan lagi ya. Apakah kita sholat atau puasa niatnya harus berbahasa Arab? Enggak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak. Niat dalam hati mau ibadah, kerjain itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi SAW dalam riwayat disebutkan tidak pernah mengeluarkan lafaz dalam niat kecuali dalam haji dan umroh. Itu pun beliau mengatakan dengan suara dengar labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umratan kalau umroh. Selain itu maka tidak pernah disebutkan. Jadi ulama sepakat ya, di antaranya mazhab jumhur ulama, kalau semua ibadah itu diikuti dengan niat di dalam hati seseorang. Kalau tadi anda wudhu mau sholat isya, lalu anda hadir di sini mau sholat isya karena imamnya ada dan sudah niat, kita tahu imam ada, kita akan mau jadi makmum, mau ikut berjamaah, sudah niat jadi makmum, maka Allahu Akbar selesai. Sudah niat dalam hati mau sholat, itu niatnya. Ya itu niatnya. Dan itu tidak perlu ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa khusus atau dengan lafaz-lafaz khusus. Kasuistik pernah saya jelaskan, orang yang membaca nawaitu shoma gadin, puasa misalnya usolli fardhu salati duhur, ini semua dibuat oleh beberapa guru-guru besar yang ada di Mesir, di Al-Azhar ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun mereka mengatakan lafaz dengan niat yang disusun oleh mereka ini, nawaitu shoma gadin, nawaitul wudu'a rafi hadath dan seterusnya, ini adalah pelengkap daripada niat dalam hati. Mereka mengatakan kalau anda kembali kepada buku-buku Syafi'iyah yang disusun oleh teman-teman kita ini, mereka mengatakan kalau ada orang niat dalam hati mau sholat misalnya, kemudian dia lupa lisannya, dia lupa menyebutkan, sah sholatnya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lisannya usolli fardhu salati duhur, tapi hatinya nggak niat, nggak sah. Karena ini adalah pelengkap, bukan asas, gitu kan? Bukan asas. Jadi tidak ada lafaz khusus gitu. Apakah boleh di sujud terakhir kita berdoa, tapi menggunakan bahasa setempat? Saya sudah pernah sampaikan ya, ini jumhur ulama mengatakan dibolehkan, masuk dalam umumnya hafaz hadis yang mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kata-kata perbanyak doa di sini diberikan rincian ulama, kalau ada orang Arab sakit, lalu dia bilang dalam sujudnya Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya. Bolehkah? Boleh saja. Karena umumnya tadi kata Nabi perbanyaklah doa. Bagaimana kalau orang Indonesia? Bagaimana kalau orang Afrika? Dia nggak ngerti bahasa Arab, maka masuk dalam umumnya hadis ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan boleh menyebutkan, tapi khusus di sujud dan juga sebelum salam. Karena dua-dua adalah lafaz hadis Bukhari. Yang satu mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kalau salam, sebelum salam, setelah Nabi SAW ajarkan 13 macam doa sebelum salam kepada para sahabat, beliau mengatakan setelah itu falyad'u ma yasha, dia boleh berdoa sesuai yang diinginkan. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir saya bacakan ya. Pernah mendengar kalau sebenarnya dalam uang kertas itu sendiri riba karena nilai uangnya berbeda dengan kertas. Benarkah Ustaz? Soalnya zaman Rasulullah SAW mata uangnya dirham dan dinar. Saya belum pernah menemukan pendapat itu ya, Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan. Tapi yang jelas ulama menarik semua yang senilai dengan emas dan perak maka boleh ditransaksikan. Makanya ulama mengatakan bolehnya money changer, gitu kan? Karena ada perbedaan nilai, maka itu dibolehkan. Dolar dengan rupiah misalnya, real dengan ini, itu umumnya dikatakan dibolehkan karena ditarik seperti orang transaksikan antara emas dan perak. Yang itu sama juga dengan zakat. Keluar hukumnya zakat mal karena dipatokan dalam masalah awalnya itu zakat emas dan perak, gitu kan? Maka kalau anda kembali ke buku-buku fikih, mereka mengatakan ini kembali kepada hukum daripada emas dan perak tadi. Kalau kita berjualan kepada orang yang penghasilannya dari hasil riba, bank konvensional, gitu kan? Jadi gini, sekali lagi saya jelaskan, dalam Islam saudaraku, kalau anda sedang melakukan transaksi ya, atau sedang kedatangan tamu, ya, hukumnya adalah hukum secara zahir. Hukumnya adalah hukum secara zahir. Jadi kita tidak perlu menanyakan, kamu ini sebenarnya halal nggak sih pendapatan kamu makan di restoran saya? Kamu halal nggak sih pendapatan kamu sehingga kamu beli ya ini HP saya? Itu nggak perlu, kan gitu. Kecuali memang jelas-jelas kita tahu dia pekerjaannya itu dan tidak ada pekerjaan lain. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi SAW mengharamkan penghasilan ya riba dan penghasilan perzinahan. Ya.
Ini ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW mengharamkan penghasilan itu. Jadi orang yang berzina dan orang yang riba. Kalau kita tahu jelas-jelas memang itu pendapatan dia satu-satunya, nggak ada pendapatan lain, maka sebaiknya kita tidak transaksi. Allahu alam. Ini yang saya ketahui ya. Kalau kita tahu. Atau seorang pezina sengaja datang kepada saya atau kepada seseorang terus kemudian dia mau belanja. Dia mau belanja. Saya tahu tidak ada penghasilan lain kecuali itu, maka saya tidak menerima transaksinya. Emang sudah begitu. Anda boleh kembali kepada hadis Bukhari dalam bab jual beli atau juga dalam Bulughul Maram ada bab jual beli. Nabi SAW mengharamkan nilai riba, hasil riba dan juga dari hasil Allahu alam perzinahan. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.